Menurut Firosat tahun 2019, anak berbakat atau anak gifted adalah mereka yang diakui oleh para profesional menjadi anak yang bisa mencapai prestasi tinggi, dikarenakan kemampuan unggul mereka. Di beberapa ahli yang mengemukakan definisi anak berbakat atau gifted, dapat disimpulkan bahwa mereka ialah yang perkembangan intelektualnya sangat maju, baik di bidang akademik atau di luar bidang non-akademik. Contohnya, seni, olahraga, atau organisasi. Pada tahun 1974, Indonesia telah menaruh perhatian terhadap anak gifted, anak berbakat dan talent dengan cara memberikan saluran beasiswa. Dan pada tahun 1990, para perwira ABRI serta beberapa perguruan taman siswa mendirikan SMA Taruna Nusantara yang emang sengaja dibentuk untuk anak-anak yang berbakat. Beberapa penelitian terhadap anak berbakat menunjukkan nilai yang relatif rendah, khususnya 3% dari kelompok usia yang sama. Studi nasional baru-baru ini mengenai program untuk siswa berbakat menemukan bahwa persentase siswa yang teridentifikasi di tingkat dasar berkisar antara 1% hingga 50%. Sedangkan di tingkat menengah, menengah pertama dan menengah ke atas, peserta melaporkan antara 1% dan 10% siswa yang teridentifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari 3 penyebab dari penyakit gifted. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor genetik, dan yang terakhir yang ketiga ada faktor lingkungan. Karakteristik psikologis untuk anak berbakat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik kognitif dan juga karakteristik sosioemosi. Untuk karakteristik kognitif sendiri dibagi menjadi 8, yaitu mereka memiliki kemampuan untuk memahami simbol-simbol abstrak lebih awal dibanding usia mereka yang seharusnya. Selanjutnya, mereka juga memiliki perkembangan memori yang cukup pesat, lalu daya konsentrasi yang tinggi, perkembangan dini pada ketertarikan bahasa. Dalam arti lain, mereka memahami dan mereka tahu banyak kosakata di usia mereka yang masih pada yang belum seharusnya. Selanjutnya, anak berbakat atau gifted juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mereka juga cenderung memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat individu. Mereka lebih senang bekerja sendiri karena mereka tahu kemampuan dan kompetensi mereka yang lebih bisa mengerjakan semua hal dengan sendiri tanpa dibantu orang lain. Yang selanjutnya yaitu minat yang beragam. Mereka bisa memiliki minat atau bakat yang lebih dari satu dan menekuni hal tersebut dengan maksimal. Kemudian karakteristik kognitif yang terakhir, mereka juga mampu menghasilkan ide-ide yang orisinil atau dalam artian ide-ide tersebut tidak terpikirkan oleh orang-orang atau teman-teman seusia mereka. Karakteristik sosio-emosi ada 8. Nah, yang pertama ada rasa keadilan, yang kedua ada altruisme dan idealisme, kemudian yang ketiga ada selera humor, yang keempat ada intensitas emosional, kemudian yang kelima ada perfeksionisme, dan yang keenam ada energi yang tinggi, kemudian yang ketujuh keterikatan dan komitmen yang kuat, dan yang kedelapan ada sensitivitas estetika. Intervensi atau terapi dapat dilakukan dengan memberikan konseling dan menata atau mengelola sosial emosi pada anak gifted. Intervensi juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya yang pertama dengan menggunakan strategi STAR. Yang kedua dengan memberikan model pembelajaran kreatif problem solving. Dan yang ketiga psikoedukasi.